Allah, sallallahu Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kedua jurusan ibu dan bapak yang sama kita hormati, Pak Ustadz yang kita muliakan. Ini lanjutan yang kita tentang tafsir. Bulan yang lalu kalau nggak salah kita baru membahas surat pertama dari surat Al-Fatihah, itu masalah Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya banyak kajian dari Bismillah itu yang sudah kita terima. Sekarang mungkin lanjutannya, namun tentu kalau ada yang terasa dari materi yang yang sudah disampaikan yang mengganjal ibu bapak, nanti masih bisa kita jawab. Yang kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam surat An-Naml kita baca, itu ada kaitannya lah dengan Bismillah pada ini, ada hubungannya lah barangkali. Gitu ya. Kalau di surah Al-Fatihah dia yang pertama, di surah An-Naml waktu Nabi Sulaiman ya. Nah, baik untuk lebih kita langsung acara pengajian kita. Di akhir kita minta nanti kepada Pak Ustadz, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Jurusan atau yang mewakili Pak Sekretaris Jurusan Tematik, Bapak Ibu, para dosen dan tenaga pendidikan, para hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Fatihah, yang di pertemuan yang lalu kita baru bahas ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana struktur kalimat Bismillah itu sudah saya jelaskan, dan kenapa tidak ada subjek dan predikatnya, yang ada hanya keterangan saja. Itu ada rahasianya. Kenapa Bismillah itu dibuang satu huruf alif antara ba dan ismi, sehingga dia digabungkan dalam penulisan yang seharusnya Bismillah itu pakai alif. Jadi kalau tulisan Bismillah itu tulisan Bismillah yang benar secara kaidahnya Bapak Ibu begini. Ada alif antara sin, ya, ada alif. Kalau Bapak Ibu baca di surah Al-Alaq itu Iqra, tulisannya begini. Iqra bismi. Tapi dengan Bismillah langsung dibuang satu alif. Kemarin saya jelaskan kenapa rahasianya dibuang satu alif itu, sehingga dengan dibuang satu alif itu jumlah huruf menjadi 19 ya. Kalau pakai alif dia jumlah hurufnya 20. Kenapa 19? Ada kaitannya dengan surah Al-Alaq, ada kaitannya dengan surah Al-Mudaththir yang lalu sudah kita bahas tentang itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya pembahasan kita. Nah, sekarang kita bahas, yaitu tadi ada pertanyaan dari Pak Moderator. Di surah An-Naml kan ayat 30 itu Nabi Sulaiman itu setiap menulis surat dia selalu mulai dengan Bismillah. Jadi kalau Bapak baca di surat An-Naml surat 27 ayat 30, nah itu justru Bismillah di tengahnya. Innahu Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman itu selalu menulis surat itu dengan Bismillah, bukan dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kalau ketemu Pak. Kalau bertatap muka, idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Nanti Bapak baca di surat Al-An'am ayat 54. Ya. Assalamualaikum itu kalau ketemu. Di WA
Kalau di WA itu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman contohkan gitu Pak. Kalau Sulaiman mau menulis surat, dia pakai Bismillah, tak pakai Assalamualaikum. Nah kalau Assalamualaikum itu sudah ada sejak Nabi Adam Pak. Cuman ya nulis suratnya bukan pakai Assalamualaikum, tapi pakai Bismillah. Assalamualaikum itu kalau ketemu. Ya, Assalamualaikum, begitu kata Allah di surat Al-An'am 54. Ya. Jadi Ustaz baca dulu Ustaz, kalau ditulis di WA itu Assalamualaikum, baca W-nya Ustaz. Nah, kalau dia mau menulis, karena soal itu kan tidak perlu lengkap ya, ASN, WWW gitu dia. Kan tidak lengkap itu. Susah menjawabnya Pak kalau itu. Tidak ada juga keluar maknanya itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu jawab, kita jawab di verbal dulu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langsung dijawab. Karena jawabannya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang dia. Jawab cik iyo. Nah iyo itu selalunya panjang Pak. Menyesuaikan nama itu. Nah sudahlah. Kalau ditulis di WA atau di SMS Assalamualaikumnya. Nah ini pendek-pendek kan ada ASLM, ada AS-nya double S. Ya. Macam-macam lah Pak. Tapi itu tak mesti dijawab. Yang mesti dijawab itu kalau dia ucapkan dari lidahnya. Bila dia katakan fakul salamun alaikum, maka jawab bi ahsan minha, kata Allah. Jawab dengan cara yang lebih baik. Tapi kalau dituliskan kita juga yang baca Assalamualaikum, kita juga lagi yang mengucapkan. Jadi kalau nulis surat, Sulaiman mencontohkan pakai Bismillah. Tuh. Sejak dari dulu begitu. Nah, kita lanjutkan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau artinya kan Bapak Ibu sudah paham ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau pujian bagi Allah itu Bapak Ibu bisa secara struktur, ada beberapa kata yang bisa dipakai. Misal hamdan lillah. Sama ya. Hamdan lillah. Nahmadullah. Sama ya. Alhamdulillah. Sama. Jadi begitulah kejeniusan bahasa Al-Quran. Ini kalau diterjemahkan semua sama itu. Sama. Tidak ada bedanya. Sama persis. Bedanya ya, kalau ini nakirah. Nakirah itu indefinite. Tidak pakai alif lam. Kalau kata benda tidak pakai alif lam. Indefinite. Kitabun itu sebuah buku. Kalau Alkitab dia definit jelas. Ya. Kalau nahmadullah ini fi'il. Ya. Kalau ini namanya isim ma'rifah. Nah, nanti akan beda maknanya. Kata benda yang sudah ma'rifah ada namanya istighraq, makna total. Istighraq. Begini. Kalau hamdan lillah, maka pujiannya namanya terbatas. Karena makna nakirah itu dia tidak bisa diukur. Nah, ini makna yang umum, pokoknya pujian yang umum, belum khusus pujiannya. Nah kalau fi'il, yang namanya fi'il kata kerja, dia terkait waktu. Kata kerja itu waktunya ya sekarang, lalu atau akan datang. Jadi ini ada batas juga nih. Ya. Alhamdulillah ini jumlah ismiyah, sifat kata benda itu tak ada batas. Kata benda sifatnya tak ada batas. Itu sifat kata benda. Kata kerja berbatas. Dan semua kata kerja ada batasnya. Karena itu Allah memilih Alhamdulillah. Ini maknanya pujian yang unlimited. Pujian yang tanpa batas. Tanpa batas waktu, tanpa batas tempat, tanpa batas keadaan, tanpa batas jumlah. Untuk Allah pujian tidak ada batasannya. Karena itu ini diartikan segala. Kan segala ya? Segala. Yang berarti segala itu ya alif lam dan kata benda ini. Kalau dibikin kata kerja dia ada segala akan nantilah dipuji. Sekarang belum tentu. Kalau pakai hamid itu mungkin dulu dipuji, sekarang belum tentu. Kalau pakai hamdan mungkin pujian sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau alhamdulillah pujian yang tanpa batas dan dia itu semua. Tak ada lagi satupun yang berhak dipuji kecuali hanya Allah. Nah, jadi begini, orang kalau alhamdulillahnya benar,
maka hidupnya jadi normal. Karena tidak ada satupun yang datang yang dia hadapi kecuali itu dia akan memuji Tuhan. Orang itu hidupnya bermasalah kalau alhamdulillahnya hanya di bibir, Pak. Coba contohnya. Siapa? Misalnya Nabi Ayub. Tapi kalau baca surat Al-Anbiya ayat 83, surat 21 ayat 83. Ya. Nabi Ayub itu dia akan diuji. Nabi Ayub itu ceritakan kalau baca surat Al-Anbiya ya. Kalau saya lihat Al-Anbiya 83. Jadi Nabi Ayub itu kan awalnya hidupnya kaya raya. Sudahlah kaya raya. Ya. Anak banyak, istri 100. Iya. Zaman dulu boleh dan biasa. Dulu sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, itu laki-laki boleh punya istri tanpa batas. Kakek Nabi itu istrinya 20, Abdul Muttalib. Tempat itu di Madinah nanti Bapak Ibu. Setelah hijrah di Madinah, ya, yang lebih dari 4 ceraikan, 4 saja. Itu artinya sebelum itu boleh. Nanti kalau Bapak baca lagi di surat-surat, Nabi Daud itu punya istri 100. Allah sebut begitu. Ya. Bayangkan. Jadi hidup mewah, ya, fasilitas kuat, ya, anak banyak, istri banyak, nyaman hidupnya. Dan ibadahnya tak ada yang bisa menandingi. Ibadahnya Masya Allah. Sampai para malaikat itu selalu membicarakan ibadah Nabi Ayub di langit. Lalu apa kata setan? Itu Nabi Ayub itu dia ibadahnya begitu. Itu karena nikmat hidupnya itu. Karena hidupnya senang. Coba payahkan hidupnya itu. Tak akan beribadah. Maka kata Allah diberi izin. Allah beri izin setan untuk mengganggu Nabi Ayub. Nah, itu ceritanya di situ. Apa yang terjadi pertama, malam pertama itu dibakar semua lumbung-lumbung kekayaan Nabi Ayub habis. Gudang-gudangnya, kebun-kebunnya habis, semua habis. Dalam semalam kekayaannya habis. Berikutnya ketika anak-anaknya sedang tidur, digoyang rumah-rumah itu, digoyang rumahnya, roboh, mati semua anaknya. Berlimpangan main anak-anak semalam. Malam ketiga setan menaburkan minyak apa ini? Yang bikin tubuh gatal-gatal. Sehingga Nabi Ayub itu waktu bangun itu kata, dan itu kemudian badannya membusuk berulang. Tapi ibadahnya tak berkurang. Walhasil ketika sudah miskin, hidup sudah payah, badan berpenyakit, dia diasingkan, ya, ke sebuah tempat yang tak boleh lagi orang diisolasi, kayak corona sekarang diisolasi dia. Hingga istrinya semua kabur, semua melarikan diri istrinya. Tak ada lagi mau merawat Nabi Ayub. Itu hanya satu yang mau, Pak. Itu ibu-ibu kok, Pak. Kalau guru awak mudah pensiun. Kalau lagi air, lagi pensiun, lagi busuk tampaknya, Pak. Ya, tapi tentu tidak semua ibu-ibu begitu ya. Ribuan tuh, Pak. Nabi Ayub itu hanya satu istrinya yang mau melayani. Itu pun akhirnya istrinya kan menjajak dihukum juga. Dicampur 100 kali. Kenapa? Karena istrinya menjual rambutnya untuk makan. Tak lagi mau dimakan, Pak. Dipotong rambutnya, dijual ke pasar karena rambut istrinya panjang. Pulang, marah Nabi Ayub. Kenapa tak minta izin jual rambut? Tadi rambut rancang, inilah potong rambut itu. Tak setengah tahun suaminya kan marah, engkau akan saya pukul kalau saya sehat 100 kali. Nanti ditunaikan azan itu, ambil ini 100 helai, disatukan, dipukul sekali, sudah 100 itu kata Allah. Allah sebut begitu. Iya, Allah ceritakan begitu dalam Al-Quran. Detail ceritakan. Nah, itu kenapa ibu-ibu, jangankan gaji ibu, badan ibu itu milik suami ibu. Ibu kalau ngalir rambut, izin dulu, kali-kali rambut itu. Kesana ibu kayak gitu, tak memotongnya loh. Itu ceritanya begitu. Jadi suami
semua yang ada pada ibu itu milik suami ibu. Harus minta izin sama yang punya. Itu kenapa ibu haram puasa sunat kan? Ibu mau puasa kan mau ibadah itu haram kata Allah, kata Nabi itu ya. La yahidu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha illa bi idzin. Haram perempuan puasa sunat kalau tidak minta izin sama suami. Ustaz, ambo kan coba badan ambo betul. Nah, itu badan ibu itu. Badan ibu tuh gini, suami ibu minta izin ke yang punya dulu. Nah, itu aturan begitu Pak. Maka Nabi Ayub marah dia. Dipukul nanti itu kalau udah sehat. Nah, akhirnya Bapak Ibu sudah 7 tahun sakit. 7 tahun sakit. Menderita masalah, saudara miskin, semua orang lari, kita diasingkan, istri kabur, semua. Tapi apa kata Nabi Ayub yang 83 itu? Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha penyayang. Saya mungkin di mata orang menderita, tapi saya merasa inilah kasih sayang Engkau yang terbesar untuk saya. Tuhan, orang yang alhamdulillahnya benar. Istri Nabi Ayub memaksa, berdoalah engkau minta sehat, engkau hamba Allah, Nabiullah minta sehat, pasti sehat. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu berdoa. Kenapa? Baru 7 tahun sakit. Baru 7 tahun. Ya. Senang sudah terlalu lama. Ya. Tidak sebanding dengan derita yang 7 tahun yang orang menderita. Tapi menurut Nabi Ayub justru itu kondisi yang paling nikmat hidupnya. Kenapa? Karena Nabi Ayub sadar. Itu kenapa dalam dunia sufi ya Pak. Karena kalau sudah assalamualaikum kan orang ke lantai tangannya. Nah, itu ditaruh ke kening kan. Nah, itu ceritanya dulu Nabi Ayub waktu dia sujud kepada Allah, ulat-ulat di badannya rontok, jatuh. Lalu semua ulat itu diambil kembali, diletakkan di tempat semula. Ini rezekimu, Allah yang mengirim engkau makan. Nah, Nabi Ayub itu. Karena Allah yang mengirim ulat itu untuk memakan tubuhnya. Maka ini rezekimu. Kenapa? Karena Nabi Ayub begini pandangannya berbeda dengan kita. Nabi Ayub itu melihat penyakit yang didatangkan Allah ke tubuhnya, cara Allah mengurangi dosanya. Mungkin selama ini tubuhnya banyak makan yang haram. Mungkin lemak-lemak haram banyak di tubuhnya. Allah utus ulat untuk memakannya supaya di akhirat dia aman, selamat. Kan kita nggak tahu nih Pak, yang kita makan halal atau tidak kan? Kadang bercampur dengan yang syubhat, kadang bercampur dengan yang haram. Bagaimana pembersihannya? Karena Nabi Ayub selama ini sudah kaya, hidupnya boleh jadi. Karena ada pepatah orang begini Pak, harta semakin banyak, potensi haram semakin besar. Ngomong semakin banyak, potensi bohong semakin besar. Itu pepatah bijaknya. Bicara kalau terlalu banyak, potensi bohong ada di situ. Harta terlalu banyak, potensi haram ada di situ. Terlalu banyak. Nah karena itu Nabi Ayub tak mau minta sehat. Karena dia sadar itulah kasih sayang Allah kepada dia. Makanya Bapak Ibu kalau dikasih sehat, kalau dikasih sakit sama Allah, alhamdulillah. Itu cara Allah mengurangi dosa. Atau cara Allah berdekatan kita dengannya. Coba Bapak Ibu kalau jujur menjawabnya. Bapak Ibu kalau sakit atau sehat, mana yang lebih banyak berzikir Pak? Sakit. Kalau sehat, kira kemari Bapak jalan. Ya di mall tibu, sampai wisata tibu, tiup sementara jalan. Alah sakit, subhanallah. Kalau itu mana lancar sehat dan sakit itu. Tidak sakit lah. Ya kalau sehat untuk taat saja. Tapi kalau sakit ternyata taatnya lebih tinggi, saya sakit. Itu makanya Bapak Ibu, penyakit toh lagai banyaknya Pak. Kan itu mudu jarang sakit. Lagai tahu macam sakit untuk pinggang, paru, gigi itu. Pak kalau itu kan mati deh. Nak kalamu itu sebelum mati pun dipulang Tuhan dosa. Taruhnya orang sakit. Pokoknya sakit mati itu taruh Tuhan orang. Ada orang saleh Pak matinya payah. Saleh matinya payah. Jangan Bapak Ibu salah sangka itu. Percuma sih ibadah tak aku. Aku payah matinya. Jangan. Allah sayang kepadanya karena dia mungkin ada sedikit dosa yang akan menyandung dia ke surga, maka dikurangi dengan sakit. Nah itu kenapa Nabi Ayub tak gelisah Pak.
dari yang kondisi yang paling nyaman pindah ke kondisi yang paling sengsara. Tapi Nabi Ayub tidak pernah gelisah, bahkan meminta sehat pun Nabi Ayub tidak. Dia hanya berkata, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya yakin Engkau yang Maha Penyayang dan inilah bukti kasih sayang Engkau kepada saya. Itu karena alhamdulillahnya benar. Jadi alhamdulillah itu bukan ucapan saja, ada sikap. Tak ada satupun keadaan kecuali kita puji Allah. Kaya kita puji Allah, miskin kita puji Allah, sakit kita puji Allah, sehat kita puji Allah. Jangan Bapak Ibu mengira waktu dapat nikmat saja puji Allah. Tidak. Karena semua nikmat tidak ada yang buruk datang dari Tuhan. Yang buruk itu karena kita tidak paham saja. Kalau ada buruk nampak karena kita tidak paham, ada di balik itu nanti kita berpuji Tuhan Allah. Ya Allah, andai kata tidak begitu, mungkin tidak begini. Ya. Di kampung gua ada itu dulu masuk ketik-ketik banyak 10 beradik kakak mati ya Pak ya. Ketik-ketik dulu Pak. Mandamui orang sekampung Pak di gua. Ketik berupa anak 10. Tapi kini Pak jadi orang satu Pak. Mungkin rahasia Tuhan ibu nampak dulu kita piti banyak, mungkin akan jadi orang bantu sebentar kurang tapi dia mati ya Pak. Oh iya. Mungkin ada orang bantu orang Pak pengana ada perangnya ada orang. Justru dengan mati bapaknya itu Pak jadi luar biasa anak-anakku Pak, mandiri sebenarnya Pak. Yang tak pernah cengeng soal anak-anak, mencari piti, beraja segala macam, tahu didikan. Begitu cara Tuhan mendidik Pak. Itu bukti alhamdulillah. Mungkin kini dia sadar, oh kalau tak mati ya Pak, mungkin tak boleh kuat. Tidak ada satupun yang didatangkan Allah kecuali itu kebaikan. Kalau tidak baik, kita yang belum paham, kita saja yang belum paham. Itu makna alhamdulillah. Makanya Nabi Yunus, Bapak Ibu kalau baca surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 87, Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Bayangkan Pak, 40 hari dalam perut ikan. Sempit, gelap, pengap, Masya Allah, dingin, basah, dalam perut ikan Pak, di dasar laut lagi 40 hari. Nah, apa kata Nabi Yunus? Apa Nabi Yunus minta sehat? Tidak, minta keluar dari ikan, tidak Pak. Nabi Yunus tidak berdoa, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan, tidak. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka. Itu saja kata Nabi Yunus Pak. Selama dalam perut ikan dia hanya berkata, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Itulah namanya tasbih, takbir namanya. Kalau apa dalam perut ikan, tidak keluar. Kalau Tuhan, kadang Tuhan, keluar dari. Nah, Nabi Yunus sampai puluh hari mandok-andok di perut ikan. Nah, dan tak keluar dari. Dia hanya berdoa, dia hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa situasi sulit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau sedang kacau mana, sasa mana, rasul-rasul tak tu jalan kedua masalahku balik mana doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu nak doa apa? Tasbih. Karena ketika kita dalam situasi sulit, yang paling baik bukan berdoa, tapi berzikir. Itu yang paling baik. Karena kalau berdoa belum tentu baik. Tadi Bapak sakit, ya Allah sehatkan ya Allah. Sudah jadi sehat tidak baik. Allah ingin mengurangi dosa, tapi kalau minta sehat langsung, jadi kurang sehat. Maka yang paling baik ketika kita dihadapkan pada kesulitan seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa para nabi begitu Pak? Karena alhamdulillahnya benar. Dia selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Jadi tidak ada satupun yang kita temui, yang kita lihat kecuali kita puji Allah. Yang podak nampak rancak, yang kita puji bukan yang rancak, yang menciptakan yang cantik. Makanya Bapak Ibu kalau subuh, ya, kurang rancak, aja mencapak-capak. Bukan Pak. Ada bacaannya. Puji Allah. Jangan lupa Allah puji. Karena itu tidak ada apa-apa
namanya apa? Coba, Bapak Ibu kalau lihat, coba di surat Yusuf ya. Ibu-ibu melihat Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf lewat, lalu ibu-ibu ngarik-ngarik tangan. Dia rancak Nabi Yusuf. Coba Ibu baca di surat Yusuf ayat 31 ya. Surat 12 ayat 31. Ini respon ketika melihat sesuatu yang mengagetkan. Ya. Yusuf ayat 31. Jadi kan Nabi Yusuf lewat Pak. Lewat di depan ibu-ibu yang sedang megang pisau bersama buah. Pakat tak kena ayahunna. Ibu-ibu tu memotong tangannya Pak. Dipotong-potong tak sekali tu Pak. Nangis. Juga kan Nabi Yusuf tu. Kata Nabi, ini hadis Nabi ketika Isra Mi'raj kan ketemu Nabi Yusuf di langit ketiga. Apa kata Nabi? Nabi Yusuf itu dikasih ketampanan, kegagahan, syatrul husni, separuh keindahan alam semesta. Jadi begini, Allah menciptakan keindahan itu 100. Dari yang 100, 99 di surga. Yang 99 nanti di surga. Indahnya di surga. Yang 1 turun ke bumi. Dari yang 1 ini kata Nabi, 50% itu Nabi Yusuf. Yang 50% itu bagi-bagi bersama. Kamu ada kawan-kawan. Banyak kan rasanya. Nah, dari gitu Pak. Jadi 1% ini sejak Nabi Adam Pak. Dari yang 1% itu 50% itu untuk Nabi Yusuf surah. Dan separuhnya bagi-bagi bersama. Ada yang terlebih-lebih seketik mungkin Sarukan, Salman Khan, dan Justin Bieber. Itu yang lagi-lagi sedikit. Awak pun lah pemilih-pemilihan dia Pak. Jadi apa yang usah khawatir, pun usah khawatir. Bentuk yang ini tidak lama. Ada bentuk yang paling ini 99%. Maka di surga tak ada bandingan bentuk orang. Ibu kalau masuk surga, bidadari itu kan indah. Bidadari itu Pak, kata Nabi bidadari itu yuramu khusuqiha min wara'il lahan. Kalau dicari betis bidadari itu Pak, nampak isi tulang Pak. Transparan. Itu bidadari itu. Bening. Kalau wanita dunia kok tak ada bening Pak. Bening itu dalam dimulutnya. Wanita surga itu bening, dicari betis tanpa isi tulang. Bening. Kalau wanita dunia dicari betis, tumbuh-tumbuh api lama. Itu cantik tidak dari Pak. Masya Allah. Gimana cantik? Tapi wanita dunia ini, ibu kalau masuk surga, bidadari itu tak seujung kukunya. Ibu ratu di sana. Jadi ibu yang cantik, Ustaz. Apa-apa bahasa Spanyol tapi tidak dari itu tuh kami kayak dia sudah ada. Pokoknya ibu kalau masuk surga, bidadari itu pembantu, ya babu itu. Ya babu kita di surga, dia bawa air ya, bawa minum, makan itu kita jualnya. Ibu ratu tinggal gini aja, ibu tidak, wajah ibu. Jadi ibu dosa kawan, jadi ibu masuk surga. Pacarnya bikin gini, Pak, ibu masuk. Ibu lalu dia camil. Oh, bu suami ibu bisa radio, ibu ada banyak di situ bidadara. Oh, dia camil ibu. Oh, ibu kalau baca di Al-Waqi'ah, di situ ada bidadara namanya itu. Allah tak sebut memang secara tegas karena perempuan ini memang hal-hal yang begitu tidak terlalu apa, tidak terlalu ke depan. Kalau bidadari terlalu banyak diceritakan kenapa bapak-bapak memang targetnya itu. Karena bapak-bapak targetnya itu. Kalau ibu-ibu dia tidak punya target yang itu. Karena itu tentang bidadara hanya 2 kali disebut dalam Al-Quran. 2 kali saja. Salah satunya di Al-Waqi'ah ayat 17. 56 ayat 17. Tentang bidadara. Kalau bidadari terlalu banyak disebut dengan gambaran yang sangat lengkap. Tapi kalau bidadara hanya 2 kali saja. Satu itu di surah Al-Waqi'ah 17. Apa kata Allah?
Di situ ada untuk perempuan dunia namanya ghilmanun mukhalladun, wildanun mukhalladun, anak bujang yang selalu bujang. Waktu mantan anak bujangnya kok Pak. Ya, anak bujang yang selalu bujang Pak. Kok gagal kamu gagal Pak. Kalulu'il maknun, seperti permata yang disimpan. Ada seperti telur yang disimpan. Di sini aku cari saja lah. Bagus kat situ tadi. Oh ya Nabi Yusuf. Oh ya lupa saya. Nabi Yusuf itu separuh dari 1% Nabi Yusuf. Itu kenapa Nabi Yusuf ketika dia tampil di depan ibu-ibu, itu ibu tuh motong-motong tangan sambil berkata, Hasya lillah. Yang dipuji itu Allah juga Pak. Walaupun sebenarnya wanita di Mesir ketika itu mungkin tak tahu Allah. Mereka belum ada nabi ketika itu. Yusuf belum jadi nabi. Tapi mereka sudah menyebut Hasya lillah. Maha suci Allah. Mereka tak bisa membayangkan ada yang seindah ini. Ada makhluk yang seindah ini. Maka tetap dipuji Allah juga itu. Hasya lillah. Asal tinggalkan. Untung Nabi Yusuf pun itu. Kalau Nabi Yusuf ceramah gitu tahu biru kamar gitu. Wadah gagah. Hasya lillah. Jadi kalau Bapak Ibu kagum, tapi ada ungkapan kagum. Ungkapan kagum itu ada 3 Ibu ya. Ada subhanallah, ada masya Allah, ada hasya lillah. Ketiga dia subhanallah, masya Allah, hasya lillah. Nah, kalau hasya lillah ini kekaguman yang bersifat fisik. Jadi sesuatu hasya. Ibu baca surah Yusuf ayat 31 tadi. Itu Bapak Ibu kalau mengagumi sesuatu yang sifatnya fisik itu hasya lillah. Tapi kalau dia sifat apakah fisik ataukah bukan, material atau bukan, ataukah sifat perilaku, ini salah satunya dari yang dua ini. Bila sesuatu itu buruk dan kita tidak ingin dia selamanya kita lihat, maka subhanallah. Jadi kalau misalnya Pak, itu kenapa misalnya ketika Allah bicara tentang musyrik, kesirikan, subhanallahi amma yusyrikun. Kemusyrikan itu adalah keburukan. Maka kita berdoa mengatakan subhanallah, puji Allah, subhanallah. Tapi bila sesuatu itu indah, menyenangkan, dan kita ingin dia selamanya bersama kita, maka kita ucapkan masya Allah. Jadi kalau ibu punya anak tangka anak, jangan masya Allah, tangkanya baru mati. Kalau tangka cucu subhanallah. Ya Allah, buanglah. Memang di luar batas nakalnya, tapi saya ingin buanglah. Tapi kalau masya Allah, kalau bisa abadi lagi. Jadi kadang-kadang pemakainya dia sama-sama mengagumkan tiga-tiganya. Jadi itulah makna alhamdulillah. Segala keadaan Allah layak dipuji. Tak ada Allah yang layak dipuji. Karena kita saja yang belum tahu apa rahasia di balik pemberian itu. Bapak Ibu yang ada gini Pak ya, ada orang hidupnya kayu Pak ya, banyak binti Pak, tapi tidak beranak. Jangan Bapak Ibu salahkan, itu ada rahasia yang Allah nanti berlakunya kita tahu. Tidak pernah Allah cuma pilih. Ada orang Pak, ibu payah Pak, beranak dia tahun sebentar, murah saja anak, kucing beranak. Tak ada sakit, tak ada payah. Murah. Baca itu kok. Harusnya kalau adil kan kayu kebanyakan anak. Kan tidak. Tapi tidak. Jangan memandang Tuhan dengan kacamata kita. Kayak alhamdulillah. Tak ada satupun yang salah Allah titipkan untuk kita. Sesuai dengan kadar proporsi keadaan dan pada waktunya Allah baru kita tahu. Atau Allah bukakan rahasia di balik. Makanya ada orang yang berbaik sangka ke Tuhan itu dan alhamdulillah yang benar itu hidupnya senang saja. Ada suatu kali orang punya raja. Beritahuan orang butuh sekian berapa juta. Tamu jual, dan bodoh di sekampung di orang anti yang mana? Butuh kalau sekian mahal jual ada yang rupiah untuk. Ya boleh jadi kuda ini bersama saya lebih baik. Kenapa lebih tahu? Besok pagi Pak hilang butuh ya Pak. Hilang butuh.
pakai ji orang sekampung tak buat doang tuh, kau jual batang tu, banyak piti yang rumah. Apa kata dia? Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk saya. Kalau hilang lebih baik, ya sudah hilang. 3 hari sudah hilang kudu pak ibu mau kawan pak ampe 5 kudu di anak lagi. Tadi hilang cik pak nyoba kawan yang pak 5. Mau kawan tu pulang. Gaji orang sekampung, you rancak dah. Banyak kudong jadi ha. Nah tapi dia berkata Allahu a'lam. Ya, belum tentu baik juga. Allah yang tahu mana yang lebih baik. Pulang anak bujang itu. Nampak kudu baru pino kan gua ada nanti gua naik ke kudu pak nyoelo kudu. Pada kudu baru tu kaji pak mampu anak kau patah kaki. Patah dia anak bujang ada orang kampung. Yo dah rancak kudu malah patah kena. Ada jena Allah yang tahu. Boleh jadi ini yang lebih baik. 2 hari sudah patah kaki anak, ibu pengumuman raja. Semua anak muda wajib perang. Kecuali yang cacat pada dia perang. Jadi betul Pak. Tidak ada Tuhan yang salah lah Pak. Tak ada Tuhan yang salah. Semuanya puji Tuhan. Tidak ada alhamdulillah. Makanya alhamdulillah. Itu kenapa begini. Allah memperkenalkan Tuhan bukan ilah tapi Rabb. Karena Tuhan itu ada ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ada 2 kata Tuhan. La ilaha bukan la rabba illallah tapi la ilaha. Tapi dalam konteks alhamdulillah yang digunakan itu Rabb bukan ilah tapi Rabb. Ini maknanya sama. Sama. Ilah dan Rabb itu satu Tuhan. Sama. Cuman kalau ilah Tuhan yang disembah. Makanya la ilaha illallah itu penyembahan, konteks ibadah, ubudiyah. Tapi kalau Rabb mengatur, atur. Tadi katanya ada kata tarbiyah. Tarbiyah itu ya mendidik. Begini Pak, seorang guru dia ingin anaknya baik, maka tidak selalu anak itu dibelai. Ada kalanya seorang guru yang baik akan memukul anak itu, akan mengusir anak itu, akan menghukum anak itu. Anak ini ketika dihukum, ketika dipukul, mungkin dia akan mengatakan guru saya tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak paham gurunya. Padahal gurunya sedang melakukan tarbiyah, pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya selalu dengan puja-puji, dengan kasih sayang. Ada waktunya hukuman, sanksi. Tapi itu kita ingin anak ini baik, maka Allah juga begitu. Ada kalanya Allah itu mendidik kita dengan nikmat, ada kalanya mendidik kita dengan musibah. Karena itu tidak pada satu pun keadaan kecuali, ya walaupun kalimat pujiannya bisa beda-beda. Kalau musibah innalillah, bisa subhanallah, bisa Allahu Akbar, bisa alhamdulillah, tergantung. Tapi semua itu menunjukkan bahwa tidak ada yang salah yang diberikan Allah. Karena Allah itu Rabb yang mengatur. Bayangkan Pak, kalau tidak ada orang miskin di dunia Pak, tidak ada orang yang miskin ke Tuhan. Kayu orang satu Pak. Kok bocor rumah Pak dalam masjid ya bocor. Kok semua Pak itu sumber di dalam itu baca ke dalam bawah itu. Tidak ada orang miskin Pak. Allah membuat dia miskin supaya orang kaya memanfaatkan dia. Atau orang itu miskin sedonya Pak. Saya ada tambah gini dia Pak. Tambah ikut sedonya. Jadi itulah pengaturan namanya itu Rabb, diatur. Makanya hidup aku macam-macam Pak. Jadi polisi, jadi hakim, jadi dosa, macam-macam. Ini aturan Allah nih. Allah pilihkan dia dengan posisi itu bukan hina itu. Bayangkan Pak, kalau ada orang namun itu kan sampah Pak. Itu terjadi di kampus. Soal pasti satu orang dokter surang satu orang. Sapu lah Pak, sapu ada yang sibuk dengan sapu ada. Bayangkan Pak, tidak seimbang hidup kalian. Tidak seimbang. Untung ada anak sekolah Pak. Untung ada orang yang hendak ambil sekolah. Dia ditakdirkan Allah untuk mengurus awak. Bukan berarti dia lebih hina dari kita itu tidak. Supaya kehidupan berjalan seimbang. Makanya tak boleh satu pun mengecilkan. Semuanya puji Allah. Puji Allah. Ya. Maka dalam segala keadaan kita puji Allah. Itu makanya kita sadar semua ini diatur sebaik-baiknya oleh Allah. Itu makanya Bapak Ibu,
ada cerita yang baik Bapak Ibu ya. Jadi dia punya anak laki-laki, anak perempuan 2. Satu menikah dengan tukang bikin batu bata. Satu menikah dengan petani. Jadi setelah menikah, sang ayah pergi mengunjungi anak. Kata ibunya, Pak, tadi anak Pak suaminya. Datanglah kayak tukang batu bata. Apa? Pak Karajo. Nah, itulah Pak. Suaminya mau membeli batu bata. Kok depan nih hari? Kalian batu bata. Apa lanjut lah bu? Kok depan nih hari? Tapi kok hujan hari dan nyanyi lah bu? Batu bata ada kalian juga lanjut. Oh gitu ya. Baik anak cik kan? Petani ke? Karajo dia ke sawah Pak. Pak, cukup ngelabit hujan sana nanti yang berarti sawah, tumbuh tanaman. Tapi kok kalian sih anak panen tadi? Pak ada tak lanjut lah bu? Pulang Pak. Ibu di rumah bertanya, Pak, ada anak awak, akan beduk jauh ini Pak. Ya, beduk. Apa kata suaminya? Begini, kalau datang hujan, kalau hujan turun, bacalah alhamdulillah. Kalau panas kering, bacalah alhamdulillah. Kenapa Pak? Dua-duanya kebaikan. Hujan kebaikan bagi yang petani. Kering panas kebaikan bagi yang tukang batu bata. Makanya kalau berdoa itu Pak, jangan doa aku yang rinci Pak. Doa yang umum saja. Rabbana atina. Aku kalau berdoa apa Allah Rabbi. Doa saja deh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berilah kebaikan dunia akhirat, selesai. Jangan aku minta ya Allah nabilah hujan ya Allah kecil kau jual cidu di lus tak boleh campur. Ambil cidu api yang bawa dia dari hujan dan doa. Bayar. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Ya kalau mau jual cidu angin negara itu angin. Kalau yang petani kalau yang muda itu Jadi tidak ada yang salah Pak. Pemberian Tuhan itu tetap benar. Kita saja yang belum pas. Jadi orang kalau alhamdulillahnya benar Pak, tidak ada gelisah hidupnya Pak. Tidak ada gelisah. Semua puji Allah. Alhamdulillah. Apapun keadaannya. Orang itu makanya gelisah Pak. Dia tidak sadar. Dia tidak yakin Tuhan memberikan aturan terbaik dalam hidup. Ya. Kan ada orang Pak ya, misalnya kan, mohon maaf nih, ya lama rumah tangga tidak dikasih Tuhan betul-betul. Jelas saja salah. Kerja rumah kau salah, kerja utang kau salah enggak. Jadi salah utang salah. Oh, api Pak kalau itu. Alhamdulillah. Tak ada Tuhan yang salah kiri. Tak ada Tuhan yang salah kiri. Keadaan kita Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tak ada yang salah. Makanya alhamdulillah itu yang benar itu Pak. Nah, alhamdulillah itu benar selesai Pak. Tak ada masalah. Maka orang-orang dulu aku hilang diri zakat. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena itu bersedekah. Allah suruh kita bersedekah, tak masuk. Karena bersedekah itu dua bentuknya begitu. Ya. Ada sukarela, ada tak masuk. Allah sebut begitu. Nanti baca surah At-Taubah 53. Ya, surah At-Taubah ayat 53. 9:53. Kata Allah, wa anfiqu taw'an aw karhan. Berinfaklah kamu sukarela atau tak masuk. Itu Pak. Yang sukarela lalu celengan 2.000. Besok seminggu 2.000. 2.000 selalu itu disuruh ke titik. Jadi cari Tuhan kau dari jual macam itu. Oleh pagi aja tu dibuka 2.000 dekat orang. Kau disuruh sukarela lah banyak tau. Taruh Tuhan lah taruh le dikirim orang mandi undang. Hilang motor baru. Itu coba infak tempat sedekah tu, tapi dipasuh Tuhan deh. Ayo mau ngomong Pak, tapi itu sedekah pasuh namanya. Besoknya tak hilang Pak. Yang bapak ibu yang diciduk orang itu yang punya awak tu. Besoknya balik tu ketika Pak di padang masa dah habis itu kendaraan orang angin payah sampai bataku datang kendaraan Pak. Ketika itu Pak menyasar tu. Apa nak betul cidu orang. Ayo Pak. Baru sadar ketika itu Pak. Masuk di cidu orang itu ternyata nak buruk loh Pak. Kini berang-berang Pak. Berang-berang begini tu. Kalau tak sadar dan tahu ke depannya Pak. Habis itu ketika diangkat itu kawan nyasar. Apa nak betul? Betul tu di sana kenapa?
Nah begitulah orang kalau alhamdulillahnya benar Pak. Ya. Jadi alhamdulillah itu bukan diucapkan saja di mulut Pak, tapi nampak dalam kehidupan. Tak ada satupun yang tak dipuji Tuhan Pak. Dalam segala keadaan puji Tuhan. Ya. Nah itu. Nah baiklah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu di situ dulu. Alhamdulillah dulu. Silakan Bapak Ibu, silakan. Menarik sekali kajian Ustaz. Mungkin yang saya tanyakan pertama mengenai kata apa Rab tadi itu. Karena kalau tidak salah di surat Yusuf itu ketika Yusuf menyuruh orang yang menanya tentang mimpinya kembali itu digunakan juga Rabika itu apa memang bisa untuk tuban itu atau gimana? Itu pertama. Yang kedua ketika tadi ada Nabi Ayub dan Nabi Yunus itu nada itu bukan berdoa atau gimana? Atau menyeru saja. Karena terjemahannya setelah itu kemudian kami kabulkan doanya gitu. Kalau saya membaca terjemahan Indonesia. Baik, terima kasih. Kasih Ustaz. Sama-sama. Rabb itu arti harfiahnya mengatur. Jadi arti harfiahnya mengatur. Tuhan disebut Rabb karena Tuhan mengatur hidup kita, mengatur segalanya. Kita tidak ada yang lepas dari aturan Allah. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau biarkan saya mengatur hidup saya walaupun satu detik. Jangan. Karena kalau kita dilepaskan Allah, urus dirimu sendiri kata Allah. Betul. Andai kata jantung apa suruh itu. Dan hari ini aku ada satu urusan doa ada cerita urus surang jantung itu cerita. Pompa surang, rataan surang, bedo apa? Aturan detak itu Allah yang mengatur. Pompa darah itu Allah yang mengatur. Surat. Tidak ada satupun di alam itu yang tidak ada yang tidak diatur. Bagaimana aturan misalnya ini makanya begini Pak. Bumi apa kalau baca di surah An-Naba ya. Wa ja'alnal arda mihada. An-Naba apa ya? Coba. An-Naba ayat 6. Jadi kata Allah, bumi ini mihada. An-Naba ayat 6. An-Naba. Mihada itu Pak, jamak mahdun. Mahdun itu buayan Pak. Buayan. Utlubul ilma minal mahdi kan? Mahdi itu buayan. Bumi itu kata Allah kalau diterjemahkan hamparan, tapi tidak. Allah sebut bumi itu mihad, ayunan. Bumi itu melayang Pak seperti ayunan. Jadi bumi itu tidak tandangan Pak. Apa yang fisika itu paham itu. Bumi itu melayang Pak, tabang, mihad seperti ayun. Cuma awak tak tarasu Pak, tak tarasu kalau serang tabang Pak. Sama ada pesawat Pak. Kencang Pak, orang kecepatannya Pak. Tapi akan sanang duduk dalamnya Pak. Santai saja Pak. Langsung duduk dari situ. Karena tabang Pak. Begitu kira-kira bumi Pak. Lihat bumi ini melayang itu ratusan mungkin ratusan ribu mil per jam Pak, kecepatan. Tapi kita tidak merasa terbang dan tidak ada benturan dengan benda apapun. Itu tidak kebetulan Pak. Itu ada yang menggerakkan dan ada yang mengatur. Andai Allah melepaskan bumi itu Pak, habis itu. Ada kopilot, ada pilot. Dia mengatur. Itu Rabb. Kalau tidak diatur, selesai. Belum lagi semua benda. Kulun fi falaki yasbahun, semuanya melayang-layang. Matahari terbang, bumi terbang, bulan terbang, semua mihad seperti di ayun-ayun. Itu aturan yang canggih. Bapak Ibu, Allah mengatakan falikul hub wan nawa. Allah memberikan kekuatan kepada bijian untuk menembus tanah. Bapak Ibu, bijian itu kalau ditaruh dalam tanah, itu kena air Pak, pecah. Itu kecapah itu Pak, itu menumpu tanah dengan kekuatan dahsyat. Misalnya kaget. Apa kok di kuburan seukuran itu? Tahu pada ini. Misalnya biji tanaman yang seukuran dia dikubur sekian, jaraknya bapak yang seukuran badan bapak dikubur pula dengan kapasitas yang sama, bapak akan taruh dari kantin. Tapi biji yang lunak itu kecampan tumbuh seperti itu. Siapa yang mesti kekuatan itu Pak?
Tak sendirinya dulu Pak. Ada kekuatan. Allah falikul hub. Allah yang membelah itu bijian dan memberi kekuatan dia naik ke atas. Itu tidak ada yang kebetulan di alam ini Pak. Itu diatur baik-baik. Semua diatur. Itu makna Rabb. Jadi Rabb itu diatur. Air ini Pak, dia tak pernah diciptakan tambahan. Air sekali saja diciptakan Allah. Tak pernah bertambah, tak pernah berkurang. Cuma ada siklus. Pindah sana, pindah sini, masuk tanah, naik awan. Tak pernah air itu bertambah loh. Tapi tak pernah pula berkurang. Air sebanyak itu juga. Itu cara itu Pak mengatur itu. Itulah Rabb. Akunya Allah Maha Suci. Tidak ada menghalang-halang di Tuhan pun. Kekuatan Allah itu makhluk lemah. Bayangkan Pak, ada namanya Arsy. Arsy itu istana Allah. Kata Nabi, Arsy itu makhluk yang paling luas. Andai alam semesta, bumi, langit, planet, matahari, semua galaksi-galaksi disatukan, semua disatukan, diletakkan di Arsy sama sebutir pasir di padang pasir. Orang kegadang Arsy. Itu Arsy baru. Itu gampang bagi Allah mengatur, Pak. Gampang. Itu makna Rabb. Nah, tadi di surat Yusuf ayat 42 itu disebut juga kata Rabb. Ya. Boleh itu kan manusia. Apa? Oh, boleh. Ya, boleh. Karena maknanya mengatur. Karena raja memang mengatur. Maka rajanya kan Nabi Yusuf mimpi. Nabi Yusuf mimpi, nanti kalau kau sudah kembali ke Tuhanmu, ke yang mengatur hidupmu, kasih tahu saya bahwa ada orang di penjara dalam kezaliman, ya, di penjara tanpa ada sebab, tanpa ada salah, dimasukkan ke penjara, difitnah. Tolong kasih tahu. Lalu apa yang terjadi? Pak Ansar, setan membuat orang lupa. Kasih tahu lah 10 tahun, lu kasih tahu. Jadi memang yang pelupu pun setan. Jadi kalau ada pelupu, itu setan dapat kerja. Kurang dake ke setan itu pelupu ciri-ciri. Itu sebut begitu Pak. Allah kan bukan saya yang sebut Pak, Allah sebut begitu. Orang pelupu itu Pak. Iya. Itu 2 kali ulang. Satu di surah Al-Kahfi ayat 63, 2 di surah Yusuf tadi. Wa ma ansani illa syaitan azkura, yang membuat saya lupa itu syaitan. Kawan Nabi Musa mengijik oleh itu, kawan Nabi Yusuf mengijik samung. Ini kalau ada orang pelupu itu setan nggak sedang sakit ini. Aku profesor tuh aja pelupu. Karena apa begini Pak? Orang kalau pelupu itu tandanya itu kan yang ceritanya kan itu kan kasusnya saya. Jadi Bapak Ibu, itu kenapa orang pikun lupa kan? Lupa. Orang pikun itu Bapak Ibu, itu orang yang sedang diganggu otaknya. Karena itu orang gila disebut majnun. Majnun. Majnun ini kata jin. Jin. Majnun, jin, junun sama. Janin sama. Kenapa orang gila disebut majnun? Karena orang gila itu sedang dikuasai jin. Maka orang gila itu kubeknya mandi. Mandi tengah malam. Kalau dingin terasa itu sehat. Tapi kok dimandiin dan dulu lama kalau dalam itu sakit itu badan dulu. Makanya orang pikun Pak, ciri orang pikun takut mandi. Itu ciri orang pikun itu tidak. Asal tu orang takut mandi kita doa pikun. Tapi pokoknya apa? Asal mulai mandi itu tak soal ciri pikun tu. Iya. Tapi biasanya kalau orang rajin berzikir, kan setan tak berani Pak. Kalau orang rajin zikir, setan tak berani. Dan setan takutnya itu. Makanya setan nanti kalau membaca di surah Al-A'raf ayat 17, surat 7 ayat 17, setan itu bersumpah akan masuk dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Ada 2 arah yang dia tak masuk. Atas bawah. Atas zikir. Orang kalau berzikir setan lari, makanya namanya khannas.
bawah sujud, kadang pantang setan sujud. Bila orang manusia banyak berzikir dan banyak bersujud, setan tutup. Selesai. Gitu. Jadi memang Rabb itu artinya mengatur. Jadi boleh dipakai untuk manusia, boleh dipakai. Nah yang kedua tentang Nabi Yunus nih Pak ya. Ya berdoa. Ya. Oh iya, nah ada ya. Begini Pak, bahasa Al-Quran itu begitulah hebatnya Pak ya, Masya Allah. Jadi memang, jadi memanggil itu ada beberapa kata Pak. Ada da'a, ada nada, doa, memanggil itu ya. Nida, nada, memanggil juga, memanggil. Da'a memanggil, nada memanggil. Bedanya kalau da'a ini memanggilnya keras. Siang hari keras. Kalau nada ini memanggilnya dalam kegelapan. Makanya cerita dalam kegelapan berubikan. Memanggil dengan suara yang lembut. Tapi nada juga berarti berteriak Pak. Di samping panggilan, dia juga berarti teriak. Tapi teriaknya bukan seperti doa yang keras, tapi dia berteriak. Ada teriakan. Makanya berteriak itu huruf ya, apa namanya huruf nida Pak. Huruf teriak. Apa kalau manggil orang, ya Muhammad, ya itu namanya huruf nida. Dalam kaidah bahasa itu nida, huruf yang dipanggil untuk meneriak orang. Kenapa berteriak? Bapak kalau baca Al-Anbiya tadi ayat 87 itu, 187 itu ada konteks mughadiban. Mughadiban itu artinya marah. Nabi Yunus itu lari karena marah. Nu marah Pak. 30 tahun berdakwah Pak, enggak ada 40 Pak. Tangka menjauhi satu Pak. Berbagi suka ya Pak. Pakai tuang soalnya mati dan lain pada itu Pak. Lari Pak. Suka ya suka aku Pak. Oh yang mau saya tak tahu dia soalnya Pak. Lari ya Pak. Dosa seorang nabi lari dari umatnya. Itu dosa seorang nabi. Oh Nabi Ibrahim lari ya betul Allah perintah. Nabi Musa lari ya betul Allah perintah. Nabi Muhammad lari ya Allah perintah. Nabi Yunus lari tanpa perintah. Dia lari dengan keadaan mughadiban, marah. Dosa terbesar seorang guru, seorang dosen lari meninggalkan murid. Kan ada Pak sebagai guru kan ngecek ke muridnya atau dosen kok mana murid itu kan Pak ini kok kalian ke kedua atau dia ke kedua? Aku itu Pak. Saya keluar atau kamu keluar? Maksud anak-anakku kamu ke mereka, tapi salah satu kamu tuh tahu waktu keluar. Aku lupa dah di sana lupa. Kalau sekolah aku bilang Pak pagi itu pacar apel tuh. Bilang kan kalian yang bodoh, saya yang bodoh, kamu yang bodoh. Maksud anak-anak itu ini Pak. Kamu kasih kamu kemarian, tapi jadi Pak. Jadi ini konteks marah Pak, konteks mughadiban. Tidak boleh Pak. Apa semarah apapun dengan murid, tak boleh meninggalkan kelas. Boleh. Dosa terbesar seorang nabi meninggalkan kaumnya. Marah kepada kaumnya. Kalau meninggal orang rumah boleh Pak. Kalau perang ke orang rumah boleh ditinggal 3 hari. Iya Pak. 3 hari. Ya, boleh Pak 3 hari. Kalau ibu berang kapal, ibu boleh antuk 3 hari antuk. Dia satu sabtu antuk 3 hari halal. Hari Kamis Arab. Makanya kita Nabi itu, ya. Pintu surga dibuka hari Senin Kamis. Senin Kamis pintu surga dibuka. Dosa-dosa diampuni kecuali 2 yang tak diampuni Allah. 1, orang yang musyrik. 2, orang yang tidak menegur orang. Ibu kalau bercakap ke suami di rumah boleh 3 hari untuk hari Kamis damai. Jumat belakang enggak Jumat. Boleh Pak. Oh namanya kita manusia. Oh tak pula ada atur-atur. Tapi lagi 3 hari Pak. Haram. Halal kan 3 hari. Bapak kan perintah Allah begitu Pak.
Bapak kalau baca surah Nisa 34-35, perempuan istri kalau melawan ada 3 pilihan. 1, kasih pelajaran dulu, kasih nasihat, dan menjauhi itu. Itu. Itu maksudnya Pak. Dulu ditangkanya Pak. Sudah, kata Nabi, Fajruhum fil madaji, pisah ranjang. Pisah ranjang Pak. Jangan pisah kamar, ranjang saja pisah. Bagi tempat tidur Pak. Biasanya kalau pisah ranjang kok, hari ketiga putar penganar Pak. Aku balik Pak. Itu biasanya tuh. Aku tidak tahu, itu tangkanya Pak, saya hatinya. Kan? Bu, beku tu kau jadi Pak itu punya awak. Pak serupa itu kan? Sudah. 4.000 hun. 4.000 hun tu Pak. Orang mengartikan dipukul. Jadi memang bahasa Al-Quran itu memang hati-hati. Kalau memang hati-hatiannya darabah itu dipukul Pak. Dipukul. Tetapi ada ayat lain nih. Biar Bapak Ibu tidak sempit memahami pukul di situ. Ya. Karena kata darabah dalam konteks bahasa Arab tidak selalu artinya dipukul begini. Coba ada hadis, ada ayat misalnya nih. Ya. Surah An-Nisa 101. Ayat surat 4 101. Fa iza darabtum fil ardi, bila kamu memukulkan kakimu di bumi, berjalan. Darabah itu bukan hanya diambil tungkik Pak, dan di toko, enggak. Karena makna darabah juga berarti berjalan kaki. Darabah. Karena itu perintah ketiga, bila dia dikasih nasihat tak mau, pisah ranjang tak berubah, engkau berjalanlah dulu. Pergi dari rumah. Yang disuruh pergi siapa? Suami, dari sini lah. Suami Pak, lari dulu. Pergi dulu Pak, tenangkan pikiran. Itu makanya Pak, Allah itu maha hakimnya, maha bijaknya. Hak talak diberikan ke bapak-bapak, bukan ke perempuan. Kenapa hak cerai dikasih ke laki-laki bukan perempuan? Untuk nak tahu ibu, oke ibu hak cerai, you hari menjadi juga. Terlambat melandu itu talak. Terlambat pulang itu talak. Pakai cap baju sudah gosok itu talak juga Pak. Tidak ada pernikahan yang abadi itu. Untung hak talak dikasih ke laki-laki. Sehingga kalau kacau, nyo kadua lo Pak, manu-manu. Kalau ada apa-apa manu-manu, tidak ada tidur. Sama manu. Aku sana marit kok. Tadi tanya-tanya aja lagi. Aku pasti masalah cip itu sini. Ya sedang tak aman. Itu kalau buruk manu itulah. Tapi untuk laki-laki Pak di pangana awak boleh lapang. Kalau perempuan itu jangan pinting. Itu maksudnya gitu nih. Di yang keempat setelah berjalan Pak pergi, kita cari hakim. Cari mediator. Dan yang diperintah Allah itu laki-laki Pak. Hakaman, bukan hakamatan, tapi hakaman laki-laki. Siapa tuh hakim? Ayahmu, ibu, bapaknya. Kau datangi bapaknya, kau datangi bapakmu. Dulu kan bapakmu dan bapaknya yang dulu menikahkan kalian. Sudah, temui bapaknya. Curhatnya ke bapak. Saya kalau punya masalah dengan istri saya, curhat ke bapak saya. Pak, itu bukan ke ibu. Kenapa Allah tidak suruh datang ke ibu? Walaupun ibu bisa juga, tapi tidak disatu ke ibu. Karena inti jalannya. Kamu kalau cakap di rumah, untuk datang ke anak kamu. Mbak, sama kalau orang rumah, mbak, itu kan, ibu lah sakit, kalau dulu berhenti. Pakai camamu, di dulu dah kecil kali. Iya Pak. Pakai camamu. Tinggal saja lah. Aku dicari kau sana yang itu Pak, pinti jalannya Pak. Kemudian rumahnya, aku tapi nggak tidak masalah. Kenapa? Karena ibu ini emosional Pak, dia tidak suka anaknya menderita. Anaknya kalau menderita, ibu langsung terpompa punya Pak emosinya. Tidak bisa dari sehat pakai deh, pinti. Tapi kalau kak bapak datang mau kabar, baca Pak, kau Pak, rumahku peranginya menderita. Mbak, dia menderita perangi dia, merinang. Amak melatih itu kita. Jadi
Akhirnya itu kalau dapat tuh, itu tampang padangnya. Ternyata lampai 10 tahun abangmu menderita. Aku baru 10 tahun lalu. Hah? Habis itu. Jadi jangan dipahami kalau apa itu dan pengertian dipukul Pak. Tapi jalan dulu. Gitu. Situ dulu ibu. Ya. Itu Pak ya. Saya apa? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa ya. Nanti kita lanjutkan kepada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz. Banyak hal yang perlu kita pahami nampaknya. Baru ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Ternyata kalau dibahas nama baik sedihnya saja. Makin dikaji, makin nampak kekurangan kita. Mungkin yang permasalahan nanti Pak Ustaz. Kita membaca Alhamdulillah itu minimal 17 kali dalam satu semalam. Tapi kita kadang juga gelisah. Berarti kan belum ada dampak bacaan Alhamdulillah kepada diri kita. Mungkin nanti ditambah diri kita. Ada tak rahasia supaya kita lebih tenang tadi? Supaya bacaan Alhamdulillah kita pada dalam salat itu ada dampak dalam hidup kita sehari. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, pengajian kita sekali sebulan. Insya Allah sebelum puasa masih ada bulan April minggu kedua. Kalau kita sepakat Ibu dan Bapak tentu tidak sepakat dengan Pak Ustaz karena kita akan memasuki bulan puasa. Di bulan April itu kalau kita alihkan ceramah kita tentang menyambut bulan puasa kira gimana Ibu Bapak? Setuju? Mungkin itu Pak Ustaz kalau dipanjangkan minggu kedua bulan April ya. Dan nanti di bulan puasa apakah kita lanjut? Mungkin di situ kita bicarakan nantinya. Bulan puasa itu tanggal terus juga ceramah atau bagaimana pun kita lihat. Baik Ibu dan Bapak, sampai di sini hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya atas nama moderator menyampaikan maaf atas segala kekurangannya. Banyak maaf bila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.